Shalom saudara-saudara. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita memperkatakan makna dari Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum kita memasuki ibadah raya, ada beberapa pengumuman. Ibadah raya online di GB Salemba diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua pukul 10.30, dan ibadah yang ketiga pukul 18 WIB. Mari sama-sama kita rasakan hadirat Tuhan di setiap ibadah raya yang ada. Bagi jemaat yang belum bergabung di KUL dan rindu untuk bergabung di KUL, dapat menghubungi Kabid KUL Bapak Redi di nomor 0877 7151 3282. Di akhir ibadah, kita akan sama-sama menabur dengan cara men-scan barcode yang telah disediakan. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tata cara ibadah raya. Mempersiapkan diri kita dan seluruh anggota keluarga untuk sama-sama membangun mezbah, berpakaian rapi dan pantas selayaknya kita ibadah di gereja. Persiapkan Alkitab dan catatan. Hindari hal-hal yang dapat mengganggu suasana ibadah. Tidak sambil makan atau minum dan mengobrol. Tetap mengikuti ibadah sampai selesai dan ditutup dengan doa berkat. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita sama-sama mendengarkan pengajaran dari tim Teologia Pusat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menembus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada 2 prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan,
Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik, selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita masuk di tahun 2021, tahun integritas, amin. Biar kita semakin lagi dekat dengan Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita akan mulai ibadah ini dengan menundukkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, saudara.
Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sungguh Kau Allah kami, Kau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran. Sungguh tiada terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia
Kami tundukkan hati kami, kami tundukkan hati kami Tuhan. Biar Yesus Kau semakin besar. Yes Lord Jesus. Mari angkat tangan kita dua-dua saudara. Katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Ini pengakuan kami, Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain. Kekayaan, kebanggaan kami, tahta jabatan kami, ya Tuhan, selamanya Kau tetap ada, walau dunia semua bergoncang, semua tak tergoyahkan. Kau tetap ada, Kau bagian kami, kami sembahkan Tuhan. Ku sembah Engkau, haleluya, hanya Kau Yesus. Tiada yang lain, hanya semua boleh bergoncang Tuhan, tapi Kau tetap Allah kami. Tak tergoyahkan. Karena kami yakin Kau Allah kami yang besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. For You are great, oh Lord. For You are great. You do miracles so great. There is no one else like
menyaksikan Tuhan betapa Kau Allah yang besar. Dan kami percaya kami juga akan menyaksikan pertolongan-Mu yang ajaib di tahun 2021. Yang percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi shalom saudara. Percaya bahwa hidup orang-orang benar disertai oleh firman Tuhan. Amin. Maka itu dengan iman mari kita pujikan pujian ini. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Katakan jalan hidup orang benar diterangi cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidak akan dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Ini adalah perkataan firman Tuhan saudara. Naikkan pujian ini dengan imanmu. Jalan hidup orang benar diterangi oleh firman Tuhan. Diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Jangan takut apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya, amin, dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi katakan sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkanku kembali, dan membangunkan ku kembali. Hey, haleluya. Kita percaya biar kita menceritakan terus kebaikan Tuhan dari generasi sampai ke generasi. Amin saudara. Wow, yes. Kita percaya bahwa Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Amin. Katakan, Lord you are good and your mercy forever. Say Lord you are good. You are good and your mercy endures forever. Sekali lagi ya. Say Lord, Lord you are good and your mercy endures forever. Lord you are good. You are good and your mercy endures forever. Percaya. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Jesus, we
who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Pasukan 1, 2, 3. Jalan hendaknya kerajaan berkedor. Jalan humbu menyala-nyala. Dalam Tuhan. Yes, yes, yes. Haleluya. Dan iman kami semakin kuat Tuhan. You are good all the times, all the time. You are good, say, you are good all the times, all the time. You are good, you are good all the times and all the time. Say people, people from every nation and tongue, from generation to generation. People from every nation and tongue, from generation. Yuk, tepuk tangan di atas kepala. We worship you. Hey, hey, hey. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. More. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. For who you are. You are good. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Hukaralabaralaba. Yes. Sungguh kami percaya Kau Allah yang baik buat kami Tuhan. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa selisihmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Biar pria naikkan pujian dari awal. Musim Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, Amin Tuhan. tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
wanita, naikkan pujian ini. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari bersama katakan, selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik ya Tuhan. Mari sembah Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudara, sembah Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati umat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari yang sudah bisa bahasa roh kita berdoa dalam bahasa roh. Ayo terus berdoa dalam bahasa roh. Bangun imanmu, bangun rohmu.
Kurala batakara la bara la bara 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 bara. Kurala bakara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Kurala bara la bara la bara la bara la bara bara bara. Jamah setiap umat-Mu ya Tuhan. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Curahkan pengurapan yang baru bagi anak-anak-Mu, bagi umat-Mu. Urapi ya Roh Kudus, penuhi dengan Roh di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu, jamah umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik, Engkau baik ya Tuhan. Bapa dalam sorga, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat, hibur yang susah ya Tuhan. Engkau melihat ya Tuhan suami istri, keluarga-keluarga, orang tua dan anak berkumpul, beribadah kepadamu hari ini ya Tuhan. Biarlah kami beribadah kepadamu dengan cara yang berkenan kepadamu, dengan hormat dan takut akan Engkau. Dan aku percaya Tuhan Engkau akan limpahkan berkat bagi setiap kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun jadi persoalan pergumulan umat-Mu, biarlah kuasa-Mu bekerja saat ini. Mujizat-Mu boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya mujizat-Mu masih ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik ya Tuhan. Bapa dalam sorga, kalau sebentar kami mendengar firman-Mu, berbicaralah bagi kami. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk taburan firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu Roh Kudus. Biarlah kami di tahun 2021 ini semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Menjadi serupa dengan Kristus, mempunyai pribadi yang mempunyai integritas di dalam Tuhan. Jadikan kami ya Tuhan, ini doa kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya di tahun yang baru ini, di tahun 2021, keadaan kita pasti akan lebih baik daripada tahun 2020. Yang percaya ini katakan amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat mengasihi kita, dan Dia Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, di tahun 2021 ini Tuhan berbicara melalui gembala sidang kita. Tuhan menuntun kita semuanya, gereja Tuhan, yaitu tahun 2021 adalah tahun integritas. Sama-sama katakan dengan saya 1, 2, 3. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Katakan amin. Bapak Saudara, ini mempunyai pengertian apa? Mempunyai pengertian bahwa pesan untuk menjadi serupa dengan Kristus itu semakin kuat hari-hari ini di dalam kehidupan orang yang percaya. Katakan amin. Jadi Tuhan menekankan kita untuk hidup di dalam yang namanya integritas. Artinya supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Bilang kiri kanannya, bilang begini, hidup dalam integritas. Menjadi serupa dengan Kristus. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara mengenai integritas, maka saya akan mengulangi lagi pengertian daripada integritas. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah mutu atau sifat yang menunjuk pada kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan
yang memancarkan kewibawaan. Pengertian yang lainnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas itu juga berbicara mengenai kejujuran. Dalam Westminster Dictionary of Theological Term, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Katakan amin. Pengertian dari etika dikatakan bahwa integritas itu dikatakan ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristen. Yang mengerti ini katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan tentang yang namanya integritas ini. Dan saya mendapatkan bahwa apabila seseorang ingin mempunyai integritas, maka ada 3 hal yang harus dibuang di dalam kehidupannya. Yang pertama yaitu noda kefasikan atau kefasikan. Dan yang kedua adalah kebebalan. Dan yang ketiga adalah kemunafikan. Saya percaya ketiga hal ini ya, ketika ketiga hal ini dibuang dari kehidupan orang percaya, ditanggalkan dari kehidupan orang percaya, maka orang percaya tersebut akan memiliki yang namanya integritas. Untuk saat ini, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan mengenai hal yang pertama, mengenai yang namanya menanggalkan kefasikan. Untuk supaya apa? Untuk supaya kita hidup di dalam integritas. Sama-sama berkata sama saya. 1, 2, 3. Menanggalkan kefasikan untuk hidup di dalam integritas. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Mari kita buka ayat Alkitab. Titus 2 ayat ke-11 sampai 13. Kita lihat. Nanti kita akan melihat definisi daripada yang namanya kefasikan atau orang fasik. Titus 2 ayat 11 sampai 13 berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu, ya kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Tuhan Yesus akan datang kembali. Katakan amin. Dan dikatakan ayat 2, coba perhatikan. Ayat yang ke-12 maksud saya. Ia mendidik kita supaya kita menanggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Katakan amin. Dalam ayat ini dikatakan Tuhan mendidik kita supaya apa? Meninggalkan yang namanya kefasikan. Perhatikan di situ. Dan keinginan-keinginan dunia. Supaya kita bisa apa? Hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Yang mau ini katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini, mari kita menanggalkan yang namanya kefasikan di dalam kehidupan setiap kita. Pengertian kefasikan Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat dari yang namanya definisi orang fasik. Dikatakan yang pertama, orang fasik itu dikatakan adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini definisi pertama daripada orang fasik. Dan saya percaya ini tidak termasuk kita. Katakan amin. Kenapa? Karena kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin.
Tetapi ada pengertian yang berikutnya Bapak Ibu Saudara mengenai orang fasik. Dikatakan orang fasik adalah apa? Orang yang mengenal Tuhan atau percaya Tuhan, tapi hidupnya tidak mentaati perintahnya. Jadi memang orang tersebut bukan orang tidak percaya Tuhan, tapi orang yang percaya Tuhan. Tetapi orang yang percaya Tuhan masih hidup di dalam yang namanya kefasikan, atau masih ada yang namanya noda-noda kefasikan. Apa itu? Tidak melakukan firman. Pengertian yang berikutnya, yang ketiga, dikatakan orang fasik adalah orang yang menyaksikan, mengetahui, tetapi tidak percaya dan tidak melaksanakannya. Ini juga disebut dengan orang fasik. Pengertian yang keempat, orang fasik itu artinya orang yang mengerti apa yang benar, tetapi memilih melakukan yang salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memang orang percaya. Tetapi Tuhan mau kita menjadi orang percaya yang mempunyai integritas. Salah satunya apa? Menanggalkan yang namanya perbuatan-perbuatan kefasikan. Yang mengerti katakan amin. Kita buka Alkitab kita lagi dalam Yudas pasal 1. Kitab Yudas ini menjelaskan mengenai yang namanya orang fasik. Dan apa saja yang diperbuat oleh yang namanya orang yang melakukan kefasikan di dalam kehidupannya. Dan melalui kitab Yudas ini kita akan mempelajari. Dan melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini, saya percaya akan membersihkan kita dari yang namanya noda-noda kefasikan sehingga hidup kita memiliki integritas. Haleluya. Yudas pasal 1 ayat 14 sampai 16 berkata demikian. Juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Untuk apa? Untuk hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas siapa? Atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Batas ini dulu Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan datang untuk apa? Untuk menghakimi, menjatuhkan hukuman terhadap siapa? Orang fasik. Orang yang tidak percaya Tuhan. Ini tadi pengertian tadi. Tetapi juga termasuk orang fasik adalah orang yang percaya Tuhan, tetapi di dalam kehidupannya melakukan yang namanya kefasikan. Alkitab katakan apa? Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kenapa? Karena dunia ini akan lenyap dengan segala isinya Bapak Ibu Saudara. Orang yang serupa dengan dunia ini, dia menjadikan dirinya itu musuhnya Tuhan. Saya teringat ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Tuhan berkata demikian. Dikatakan ini, janganlah kamu mengikuti perbuatan-perbuatan mereka. Apa yang dilakukan oleh suku-suku yang tinggal di tanah Kanaan. Supaya kenapa? Supaya apa yang Tuhan lakukan terhadap suku-suku tersebut tidak menimpa orang Israel. Kita tahu bersama bahwa suku-suku yang ada di Kanaan, suku Kanaan, Hewi, Yebus, orang Het, Amori dan sebagainya Bapak Saudara dimusnahkan oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan memberikan peringatan kepada orang Israel untuk supaya tidak mencemarkan diri mereka dengan perbuatan-perbuatan fasik mereka, supaya apa? Supaya orang Israel juga tidak dihukum oleh Tuhan sama seperti Tuhan menghukum orang-orang fasik suku-suku yang ada di Kanaan. Tuhan mau menyelamatkan kita, katakan amin. Tuhan mau kita masuk surga. Oleh sebab itu
Mari kita menanggalkan yang namanya perbuatan-perbuatan, noda-noda kefasikan di dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Katakan yes. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Di ayat yang berikutnya dalam Yudas pasal 1 ayat 16. Mari kita lihat, perhatikan di sini. Siapa orang-orang fasik atau yang melakukan kefasikan seperti apa? Dikatakan begini. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Di dalam Alkitab, banyak sekali Bapak Ibu Saudara yang menceritakan atau yang menulis tentang yang namanya perbuatan-perbuatan daripada orang fasik. Tetapi hari ini kita akan melihat dari kitab Yudas. Yudas menulis bagaimana orang fasik itu hidup. Hal-hal apa saja yang mereka lakukan dengan kefasikannya. Dan inilah yang harus ditanggalkan juga dalam kehidupan orang percaya. Supaya kita memiliki integritas. Dikatakan yang pertama yaitu kefasikan atau perbuatan kefasikan itu dikatakan yaitu orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apabila kehidupan kekristenan kita seperti yang dicatatkan di dalam Yudas, kitab Yudas ini, artinya sering mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut. Alkitab mencatat ini adalah salah satu daripada noda perbuatan kefasikan. Tuhan mau, Alkitab mengatakan bahwa orang benar, orang yang percaya kepada Tuhan itu dapat mengucap syukur di dalam segala hal. Katakan amin. Katakan yes. Orang yang menggerutu, orang yang mengeluh, bersungut-sungut biasanya Bapak Saudara suka marah sama Tuhan. Suka salah pengertian dengan Tuhan. Suka ngambek sama Tuhan. Apabila ada keinginannya yang tidak atau belum tercapai, dia langsung mengeluh, dia langsung ngambek. Apabila ada kenyataan di dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan, dia juga langsung mengeluh, dia langsung yang namanya ngambek, dia langsung menggerutu, dia langsung bersungut-sungut. Apabila masalah datang, penderitaan datang, maka dia juga langsung mengeluh. Dia langsung bersungut-sungut. Coba kita akan lihat Roma pasal 1 ayat 18 sampai 21. Dikatakan begini. Ini tentang juga yang namanya kefasikan. Kitab Roma pasal 1 ini juga menceritakan mengenai perbuatan-perbuatan kefasikan. Dikatakan sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karya-karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, perhatikan. Mereka mengenal Allah. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Bapak Ibu Saudara, ada dikatakan dalam kitab Roma, orang yang mengenal Tuhan,
tetapi dia tidak memuliakan Allah atau tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang percaya yang mengenal Allah. Kita memuliakan Tuhan dengan cara apa? Mengucap syukur di dalam segala hal. Katakan amin. Haleluya. Kita nyanyi dulu. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Dia tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Apapun yang terjadi hari-hari dalam hidup kita, tetaplah bersyukur sebab Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat amat baik. Katakan amin. Haleluya. Kemudian Bapak Saudara, kitab Yudas ini mencatat mengenai yang namanya kefasikan, perbuatan daripada kefasikan. Yang kedua dikatakan yaitu hidup menurut hawa nafsu. Orang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya itu bukan dikuasai oleh hawa nafsunya, tetapi hidupnya harus dikuasai oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh firman Tuhan. Katakan amin, katakan yes. Kita harus dipenuhi oleh kasih Tuhan, bukan oleh yang namanya hawa nafsu. Ketika seseorang berjalan di dalam yang namanya hawa nafsunya, maka Bapak Saudara, dia disebut yang namanya melakukan yang namanya perbuatan kefasikan. Sekali lagi Tuhan mau hari-hari ini kita dipenuhi Roh Kudus. Katakan amin. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan biarlah hidup kita selalu dipimpin juga oleh yang namanya firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan amin. Haleluya. Roma 1 ayat 25 sampai dengan ayat 27 berkata demikian. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan setimpal untuk penyesatan mereka. Dalam Roma pasal 1 ayat 25 sampai 27 ini Bapak Saudara, ini contoh
yang diberikan di Alkitab dalam kitab Roma, orang yang hidup dalam hawa nafsu. Di mana istri meninggalkan yang namanya persetubuhan. Yang wajar dengan suaminya menjadi tidak wajar. Artinya ada percabulan, ada perselingkuhan. Demikian juga halnya dengan suami-suami. Meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istrinya. Ada percabulan, ada perselingkuhan, ada perzinahan. Ini semua dilakukan, kenapa saudara? Karena dikuasai oleh yang namanya hawa nafsu. Termasuk di dalamnya gay, lesbi, biseksual, Bapak Ibu Saudara. Hawa nafsu lainnya seperti kemabukan, minuman-minuman keras, pesta pora, narkoba, termasuk di dalamnya keserakahan. Cinta akan uang itu juga orang yang dikuasai oleh hawa nafsu keserakahan. Nafsu untuk berkuasa, tidak adanya pengendalian diri. Tuhan mau hidup kita ada yang namanya pengendalian diri. Hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus dan oleh firman Tuhan. Hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Katakan amin. Tuhan mau kita menanggalkan yang namanya noda kefasikan. Yaitu bukan hidup dalam yang namanya hawa nafsu. Tetapi hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus dan oleh kebenaran firman Tuhan. Katakan amin, katakan yes, tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dikatakan kitab Yudas tadi dikatakan bahwa orang yang hidup dalam kefasikan yaitu dilihat dari yang namanya perkataannya. Dia memperkatakan hal-hal yang jahat. Oleh sebab itu, setiap kita hari-hari ini Alkitab bilang apa? Buanglah segala yang namanya dusta, perkataan kotor, perkataan jahat. Diucap pun itu tidak layak bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Kita ini hidup di tahun P. P itu dilambangkan dengan yang namanya mulut, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan hati-hati dengan perkataan kita. Hati-hati dengan mulut kita. Kita yang beribadah kepada Tuhan hendaklah dapat yang namanya mengekang diri kita. Menjaga perkataan kita. Menjaga lidah kita. Supaya perkataan kotor, dusta, adu domba, fitnah, perkataan bohong itu tidak keluar dari kehidupan kita orang percaya. Perkataan-perkataan kutuk itu tidak keluar dari kehidupan kita orang percaya. Tetapi biarlah perkataan-perkataan kita mendatangkan kasih karunia, menghibur, menguatkan, membangun. Katakan haleluya. Amin. Saya percaya orang-orang yang tidak Bapak Saudara melakukan kefasikan, yaitu dengan memperkatakan perkataan-perkataan firman Tuhan, orang-orang tersebut akan mengalami berkat dan terobosan dari Tuhan. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Kitab Amsal pasal 10 ayat 11 sampai 12 berkata demikian. Amsal 10 ayat 11-12. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Katakan amin. Bilang itu mulut saya. Haleluya. Mulut kita, mulut Bapak Ibu Saudara, mulut saya adalah sumber kehidupan. Amin. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Katakan haleluya. Hati-hati hari-hari ini dengan mulut kita. Baik itu di media sosial maupun di dalam pergaulan kita. Biarlah hari-hari ini kita berkata-perkata seperti Alkitab katakan. Biarlah orang-orang memperkatakan seperti dia sedang memberitakan firman Tuhan. Katakan haleluya. Itu Bapak Saudara yang ketiga. Tentang yang namanya
perbuatan kefasikan menurut Yudas pasal yang pertama. Yang keempat dikatakan orang yang melakukan kefasikan itu seperti apa? Yaitu orang yang menjilat untuk mendapatkan keuntungan. Artinya orang yang seperti apa? Orang seperti ini Bapak Saudara yang menjilat untuk mendapat keuntungan. Ini orang yang tidak mempunyai ketulusan. Tingkah lakunya atau perbuatannya tidak tulus Bapak Saudara. Tuhan menginginkan hari-hari ini kita hidup di dalam yang namanya ketulusan. Integritas itu juga berbicara mengenai ketulusan. Tetapi kefasikan ada ya, tetapi orang yang berlaku fasik maksud saya itu setiap membangun hubungan dengan orang lain tidak disertai dengan ketulusan. Katakan haleluya. Saya teringat dengan yang namanya jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul. Dikatakan mereka berkumpul, mereka sehati, mereka bergembira, bersukacita dengan apa? Tulus hati. Apa yang terjadi ketika orang percaya mempunyai ketulusan hati, maka dia akan menjadi saksinya Tuhan. Maka sesuatu yang dahsyat terjadi dalam kehidupan yang namanya gereja Tuhan. Katakan amin. Dan penuaian jiwa-jiwa terjadi. Katakan haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Orang yang biasanya menjilat orang lain untuk mendapat keuntungan, biasanya dia akan gila hormat atau suka cari muka. Nah, seperti itu, ya. Kita buka Amsal pasal 25 ayat 5 sampai 7. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja. Ya. Kenapa orang fasik ini? Kenapa? Ya. Maka dikatakan maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Jangan berlagak di hadapan raja. Nah, ini orang yang menjilat, cari muka, gitu ya. Cari hormat atau berdiri di tempat para pembesar. Karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari dan daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Apa matamu lihat? Yang mengerti Amsal ini katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, percayalah Tuhan yang akan meninggikan kita. Peninggian itu datangnya dari siapa? Darinya Tuhan. Oleh sebab itu harus apa kita harus memiliki hati yang tulus. Lakukan segala sesuatu bukan untuk manusia, tetapi lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Bukan untuk yang namanya mencari muka dengan kata-kata manis, tetapi biarlah kita mendapatkan pujian dari Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Orang yang biasanya menjilat untuk mendapat keuntungan, Bapak Ibu Saudara, biasanya dia menggunakan kata-kata manis untuk memanfaatkan kebaikan hati orang lain. Jadi perkataannya begitu manis. Untuk apa? Memanfaatkan kebaikan hati orang lain. Hanya untuk keuntungan diri sendiri. Dia mengorbankan orang lain. Ini orang melakukan fasik demikian. Menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Apabila dia sudah mempunyai harta dan kemudian kekuasaan atau kedudukan jabatan, maka orang ini biasanya akan arogan, sombong. Ya. Dia akan memandang rendah orang yang menurut dia ada di bawahnya. Bahkan dia akan menindas orang-orang yang lemah. Ini orang-orang yang biasanya menjilat untuk mendapatkan keuntungan itu. Seperti itu dia akan jadinya. Amsal 21 ayat 10 berkata demikian. Hati orang fasik mengingini kejahatan. Dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita memiliki belas kasihan. Tetapi orang yang menjilat
untuk mendapat keuntungan, saya percaya dia tidak akan mempunyai yang namanya belas kasihan. Yang mengerti katakan amin. Tetapi biar hari-hari ini kita memiliki hati yang tulus. Hati yang penuh belas kasihan. Yang mengerti katakan amin. Dari kitab Yudas ini kita belajar ada 4 hal yang harus kita tanggalkan yang merupakan noda kefasikan. Yang pertama tadi yaitu menggerutu, mengeluh akan nasibnya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara yaitu menanggalkan yang namanya hidup dalam hawa nafsu. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai perkataan. Kita menanggalkan perkataan-perkataan yang jahat. Perkataan-perkataan yang kotor, dusta, gosip yang menimbulkan pertengkaran di dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, apa itu? Menjilat untuk mendapatkan keuntungan. Biarlah kehidupan kita sebagai orang percaya yang punya integritas, yaitu memiliki ketulusan, memiliki yang namanya belas kasihan. Saya percaya apabila kita menanggalkan yang namanya kefasikan ini dalam hidup kita, kita akan dapat memiliki integritas. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan bagi orang-orang yang berlaku fasik? Coba kita lihat dalam Yeskel pasal 11. Dikatakan demikian. Yeskel pasal 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka demi aku yang hidup. Demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau orang fasik atau orang yang melakukan kefasikan itu diselamatkan. Bagaimana caranya? Yaitu bertobat. Katakan amin. Katakan yes. Itulah yang Tuhan inginkan bagi orang fasik atau orang yang melakukan kefasikan. Kemudian Bapak Saudara, apa juga yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Mari kita berdoa kepada Tuhan seperti Daud berdoa di dalam Mazmur pasal 141 ayat 1 sampai 4. Dikatakan Mazmur Daud, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu, seperti mempersembahkan ukupan dan tanganku yang terangkat seperti mempersembahkan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan fasik bersama-sama dengan orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Katakan amin. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, jangan condongkan hatiku untuk melakukan perbuatan-perbuatan fasik. Katakan amin. Oleh sebab itu kitab Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Mari Bapak Saudara kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau mengajarkan kami untuk memiliki integritas dalam hidup kami dengan menanggalkan yang namanya perbuatan-perbuatan fasik. Noda kefasikan dalam hidup kami. Kami sadar kami orang penuh kelemahan, kekurangan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga kami boleh bertobat dari perbuatan-perbuatan kefasikan. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk hati kami tidak dicondongkan kepada perbuatan fasik, tetapi hati kami terus tertuju pada Tuhan, melekat kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan biarlah kami terus menjaga hati kami dalam segala kewaspadaan. Tuhan mampukan setiap kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Katakan amin. Ya puji Tuhan. Tadi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus,
Firman Tuhan berkata kita mengingat akan kematian Tuhan, akan pengorbanan, akan kasih Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita masing-masing tundukkan kepala. Kita renungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus, siapakah kami ini? Sebelum kami kenal Tuhan, kami manusia berdosa. Upah dosa adalah maut, tapi Engkau dijadikan dosa supaya kami dibebaskan dari dosa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara ikutin kata-kata saya, bilang, Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik kepada saya. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Haleluya. Tuhan mau memberkati kita dalam perjamuan kudus ini. Tetapi apabila kita makan minum dengan cara yang benar, tidak menyimpan dosa, iri hati, ataupun dosa-dosa lainnya. Oleh sebab itu mari kita memeriksa keadaan kita. Kalau Tuhan ingatkan sesuatu untuk kita bereskan, kita bereskan. Supaya berkat perjamuan kudus ini kita terima dalam hidup kita. Bapa dalam sorga, ampuni kami Tuhan. Ampuni hamba-Mu, ampuni umat-Mu. Kuduskan, sucikan kami. Layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh sehidangan dengan Engkau. Ampuni atas perbuatan, atas pikiran, atas perkataan yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Basuh kami dengan darah, layakkan kami untuk sehidangan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan anggur yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucapkan syukur, bilang kepada Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ayo, keluarkan suaramu Bapak Ibu Saudara, bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Angkat kedua tangan kita. Angkat kedua tanganmu. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus. Oh rabatakara labarabara. Terima pengurapan Roh Kudus. Terima. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Ora labara-bara, terima mujizat, terima berkat-berkat, terima pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala pujian hormat bagi namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin.
Amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui QR Code yang ada melalui layar TV atau laptop atau handphone Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya bahwa perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita terus perkatakan dan imani Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, dan engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk persembahan yang kita sudah bawa kepada Tuhan Yesus melalui scan barcode ataupun juga melalui transfer ke nomor rekening gereja Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara menabur, membawa persembahan karena mengasihi Tuhan. Bawa persembahan persepuluhan, ucapan syukur, persembahan pelunasan gedung gereja, dan juga persembahan diakonia, persembahan ibadah raya. Mari Bapak Saudara angkat kedua tanganmu. Bapa dalam sorga, terima kasih buat persembahan yang anak-anakmu sudah persembahkan dalam ibadah ini. Mereka melakukan karena mengasihimu. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah janjimu Tuhan digenapi dalam kehidupan anak-anakmu. Apa mereka tabur dalam nama Yesus, mereka tuai, melipat gandaan, dan Tuhan tumbuhkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang setia kembalikan persepuluhan, karena mereka sadar itu adalah milikmu. Bukakan tikap-tikap langit, curahkan berkat sampai kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa tidak ada lagi mengalami kegagalan terus-menerus, tidak ada lagi mengalami kekurangan. Umatmu akan menjadi kaya, kian kaya, menjadi sangat kaya. Bagi hormat kemuliaan namamu, pelihara umatmu Tuhan secara ajaib hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Mari kita berdoa untuk Indonesia. Tuhan, kami percaya Indonesia ada dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati bangsa kami, damailah Indonesia. Baik, katakan damailah Indonesia. Damailah Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Berkati pemerintahan kami, Presiden Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Maruf. Amin ya Tuhan.
Sebuah pemerintahan pusat sampai ke daerah, TNI Polri, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, Kau menjaga keutuhan Indonesia, Engkau menjaga NKRI, Engkau menjaga Pancasila, kebinekaan yang ada di Indonesia ya Tuhan. Karena kami percaya ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan bagi Indonesia, bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami percaya dan kami berkatakan, Indonesia menang terhadap COVID-19. Indonesia menang terhadap resesi ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong ya Tuhan, hari-hari ini kalau bangsa kami akan melakukan vaksinasi ya Tuhan, biarlah Tuhan tolong semuanya di dalam nama Yesus. Biar semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, curahkan damai sejahtera-Mu untuk seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami memberkati juga, kami berdoa untuk pemimpin rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Gembala sidang kami, keempat wakil gembala sidang, sekeluarga mereka masing-masing, juga karayon kami Tuhan, dan keluarga Bapak Pendeta Heron Love Anton dan keluarga. Semuanya Tuhan berkati, lindungi, sertai, pakai lebih heran lagi. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini, dan kami akan akhiri ibadah kami. Mari Bapak Saudara angkat tanganmu, arahkan hatimu, terimalah berkat, anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang dicurahkan melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya. Oh,